Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang teman-temanku semuanya, mahasiswa UIN Sunan PJK Yogyakarta, khususnya mahasiswa ilmu hadis. Kita bertemu pertama kalinya di sini terkait dengan di sini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan berbagai macam aplikasi hadis atau software hadis atau website yang bisa digunakan oleh mahasiswa ilmu hadis, memudahkan mahasiswa untuk mencari berbagai macam hadis dan juga bagaimana periwayat-periwayatnya di dalamnya itu seperti apa. Nah, ini yang saya contohkan salah satunya adalah Hadissoft. Sebenarnya nggak hanya Hadissoft ya, tapi masih banyak lagi gitu. Kita software hadis yang kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam kitab hadis. Ada Maktabah Syamilah, ada Mausu'ah, dan yang sekarang ini salah satunya ada Hadissoft. Hadissoft sendiri ini bisa untuk melalui pencarian kita bisa menggunakan dua bahasa, tapi bukan berarti kemudian dua bahasa ini digabungkan, tidak. Tapi bahasa ini itu kita bisa memilih, bisa menggunakan bahasa Arab maupun bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk pencariannya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ikon ajarnya. Di sini ada yang paling ujung, ada daftar buku, daftar kitab. Kitabnya itu ada sejumlah 14 kitab yang dalam Hadissoft ini. Ada Bukhari, Muslim, dan juga ada filsafat dan juga ada Al-Mustadrak. Teman-teman bisa melihat jumlah berapa sih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hingga dalam kitab Al-Mustadrak ini itu tidak perlu diklik, tapi perlu aja kursor ini diarahkan ke dalam kitab ini. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dilihat bahwa dalam Sahih Bukhari ini ada sebanyak 77 kitab, 3.761 bab, dan juga 7.008 hadis. Begitu juga dengan Sahih Muslim, ada 56 kitab, 1.348 bab, dan juga ada 5.362 hadis. Begitu juga sampai bawah. Jadi teman-teman tinggal taruh aja kursor di atasnya, jadi bisa melihat. Oke teman-teman, lanjut ke ikon berikutnya. Ada namanya di sini adalah hadis berdasarkan kedudukan ya. Jadi di sini ada ilmu hadis, Al-Quran, hadis qudsi, hingga hadis mu'allaq. Jadi nanti ketika hadis Quran Al-Quran ini sampai hadis mu'allaq, itu teman-teman bisa melihat berapa sih banyaknya hadis mu'allaq, berapa sih banyaknya hadis marfu, berapa sih banyaknya hadis qudsi di dalam 14 kitab tadi. Ilmu hadis di sini itu sebenarnya menghimpun terkait dengan kehidupan semua teman-teman. Nah, di sini akan dijelaskan apa yang disebut secara etimologis, secara terminologisnya bagaimana, dan juga secara rigornya sanad itu bagaimana, hadisnya apa saja. Ini sangat memudahkan kita untuk belajar. Nah, hadis itu ada jumlah riwayat, hadis goreng itu berapa riwayatnya, hadis itu berapa, hadis masyhur itu berapa, dan mutawatir itu berapa. Ada juga pengertiannya. Nah, lanjutnya itu ada hadis terkait dengan Al-Quran, hadis qudsi, hadis mutawatir, hingga mu'allaq. Hadis qudsi. Nah, bisa dilihat ternyata di dalam 14 kitab ini hadis qudsi itu sebanyak 798 hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Yang Bukhari itu meriwayatkan 131 hadis, hingga Imam Malik itu meriwayatkan sejumlah 11 hadis qudsi. Itu teman-teman. Dan teman-teman nggak usah khawatir. Kita langsung saja untuk ke metode pencariannya teman-teman. Di sini ada menu dari metode pencarian itu ada satu kunci, multi kata kunci, regular expression, dan tertampil. Biasanya teman-teman mahasiswa Ilha ini itu Ilha itu ilmu hadis teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, paling banyak menggunakan satu kata kunci atau multi kata kunci. Nah, supaya apa? Supaya kita itu dipermudah juga. Hadis yang ingin kita cari itu enak, dan kita bisa mencari hadis yang setema atau hadis yang nantinya hadis yang sama namun periwayatnya berbeda. Itu bisa diambil dari sana. Nah, kita contohkan untuk mencari hadis. Kita mencari hadis misalnya an-nikah ya. Nah, ketika teman-teman belum bisa menggunakan keyboard secara manual, maka di sini disediakan keyboard loh. Keyboardnya di sini bahasa Arab. Jadi teman-teman sangat terbantu sekali dengan keyboard seperti ini.
kita tinggal cari aja an-nikahu. Tapi pencarian. Nah, di sini akan muncul pencariannya teman-teman, di mana diriwayatkan oleh 14 kitab tadi itu terdapat 98 hadis yang di dalamnya itu terdapat kata nikah. Oke, mohon maaf teman-teman. Lanjut teman-temanku ya. Di sini apa namanya? Maaf sedikit. Oke teman-teman, di sini itu ada Imam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu terdapat 6 hadis yang di dalamnya itu terdapat kata an-nikahu. Karena kita mencarinya dengan satu kata kunci, maka yang termuncul atau yang muncul itu adalah satu kata kunci. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini terlihat di sana ada an-nikahu. Di hadis yang pertama, hadis nomor 3691. Dan yang kedua ada hadis di 4732, ada yang namanya an-nikaha fil jahiliyah. Nah, di sini juga diterangkan dan di sini ada artinya. Gitu ya teman-teman, ketika kita ingin mencari hadis yang apa satu kata kunci, jadi itu sangat mudah sekali. Dan di sini ada jumlah atau hadisnya ada berapa. Berikut ke icon berikutnya teman-teman. Icon berikutnya adalah di sini ada yang namanya sanad hadis. Sebelah sisi kanan itu ada 5 icon. 5 icon itu ada daftar hadisnya, kemudian ada sanad hadis, ada hadis yang serupa, ada pencarian rawi, dan juga ada laporan dari perbaikan. Nah, teman-teman bisa dilihat dari sanad hadisnya itu di sini, tinggal kita klik. Nah, di sini akan terampil. Teman-teman akan bisa melihat hadis Sahih Bukhari nomor 4732 ini diriwayatkan oleh siapa, kemudian sanadnya itu siapa sih gitu. Apakah beliau-beliau ini dalam sanad ini itu bisa dikatakan sahih semua? Siapakah beliau ini? Termasuk bagian apakah beliau ini? Teman-teman bisa memposisi dari sini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bahwa hadis ini dari Nabi yang kemudian diriwayatkan oleh Aisyah, oleh Urwah, kemudian oleh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, Yunus bin Yazid bin Abi An-Najad, Anbasa bin Khalid bin Yazid, dan juga Ahmad bin Sholih. Nah, teman-teman bisa melihat di sana. Karena ini menjadi salah satu rangkaian di mana sanad yang bisa dikatakan memang sahih, hadis ini benar-benar sahih atau tidak. Nah, setelah itu bisa di sini ada juga namanya diagram sanad, ada juga dari keterangan warna. Nah, kita coba dari diagram sanadnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, diagram sanadnya seperti ini. Ternyata hadis ini, hadis Sahih Bukhari 4732 ini itu mempunyai apa ya? Cabang dari satu guru yang sama, kemudian 2 murid yang berbeda. Ada Anbasa bin Khalid bin Yazid, ada Abdullah bin Muhammad bin Muslim. Dan juga Anbasa ini punya apa ya? Punya murid itu Ahmad bin Sholih, dan juga Abdullah bin Wahab ini punya murid Yahya bin Sulaiman bin Yahya bin Sa'id. Itu mungkin dari diagram sanadnya. Kemudian dari sisi keterangan warnanya itu seperti ini teman-teman, bahwa yang paling atas Aisyah binti ini adalah seperti ini. Kemudian Uswah bin Yazid adalah warnanya adalah Stiqah Adil. Muhammad bin Muslim ini buruk hafalannya. Yunus bin Yazid ini itu dari Stiqah juga Adil. Ini adalah tingkatan-tingkatannya. Kemudian teman-teman bisa diklik juga dari nanti bisa dilihat siapa sih Aisyah binti Abu Bakar, siapa sih Urwah bin Zubair, dan juga siapa sih Muhammad bin Muslim. Ini bisa dilihat. Kita lihat yang pertama, ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bisa lihat teman-teman, di sini akan ada tampilannya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq itu punya kunyah Ummu Abdullah, lakopnya adalah Ummu Al-Mu'minin, nasabnya adalah At-Taimiyah. Kemudian Aisyah ini dari kalangan sahabat yang dimana hidup di negeri Madinah dan juga wafat di negeri Madinah
Madinah, tahun wafatnya adalah 58 Hijriah. Di sini juga ada komentar-komentar dari ulama. Ada jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ada berapa? Nah, di Bukhari sendiri, Aisyah ini meriwayatkan hadis sebanyak 849 hadis. Jadi bisa dilihat di sini. Ini dari Aisyah, teman-teman. Nah, yang di bawahnya itu adalah Urwah. Kita bisa klik lagi Urwah. Nah, di sini bisa dilihat. Nama lengkap Urwah adalah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi bin Qu. Di sini ada kunyahnya, kemudian ada komentar ulama dan juga ada jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair. Nah, ini dari segi dari segi keterangannya. Kemudian kita pindah ke sisi berikutnya, ada dari hadis yang serupa. Ternyata tidak ada hadis yang serupa di sana. Nah, teman-teman bisa melihat dari sini. Ini adalah hadis terkait dengan nikah. Hadis Sahih Bukhari 4732. Kita akan coba untuk mencari yang lain, yakni hadis terkait dengan apa teman-teman? Al-wudu. Ya, kita akan coba mencari al-wudu. Oke, kita mencari al-wudu. Kita coba melihat. Nah, al-wudu ya, kata wudu di dalam 14 kitab ini itu terdapat 674. Nah, 674 hadis yang kemudian ini membahas atau dalam hadisnya terdapat kata al-wudu. Kita ambil contoh satu dari siapa teman-teman? Dari Imam atau dari Sunan At-Tirmidzi. Kita klik dulu di nomornya ya, bukan ininya. Ada Sunan Tirmidzi hadis nomor 4 terkait dan al-wudu. Miftahul jannah as-shalah, miftahus shalah al-wudu. Kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci surat adalah wudu. Kita melihat dari segi sanadnya itu seperti apa. Di sini ada diagram sanadnya, kita cek coba teman-teman. Ternyata hanya satu ya, tidak ada cabangnya. Mulai dari Jabir bin Abdullah bin Amru hingga Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawad. Kita lihat dulu ininya, siapa yang sahabatnya, kemudian tingkatannya bagaimana, itu bisa dilihat di sini. Nah, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawad ini adalah makhul ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Ada makbul di sini. Kemudian teman-teman bisa melihat kunyahnya adalah Abu Bakar, nasabnya Al-Ghazai, kalangan tabi'in kalangan tua, kemudian hidupnya negeri Baghdad, wafatnya 258 Hijriah. Sangat jauh sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu meriwayatkan hanya beberapa hadis. Di Bukhari tidak ada, Muslim tidak ada, dan tidak ada. Abu Daud ada 3, An-Nasai ada 2, Ibnu Majah ada 4. Gitu teman-teman. At-Tirmidzi ada 3. Nah, jadi beliau ini meriwayatkan sejumlah itu. Nah, ketika kita mencari hadis yang serupa, itu di sini ada teman-teman. Ada Musnad Ahmad 1019. Kita klik. Ternyata seperti ini. Nah, ini yang sama adalah bagian dari Miftahus Shalah al-wudu. Ya, jadi itu hadis yang serupa, yang kemudian ada satu kalimat yang serupa dengan al-wudu itu. Pun ketika ada kata sebelumnya atau ada kata setelahnya. Kemudian ada Musnad Ahmad 14.135. Di sini ada Miftahul Jannah ya. Ini saya blok ini. Miftahul Jannah as-shalah, Miftahus shalah at-tuhur. Nah, kalau tadi adalah Miftahus shalah al-wudu. Jadi di sini yang serupa adalah Miftahul Jannah as-shalah wa Miftahus shalah. Gitu teman-teman. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah enak ya ketika mencari. Tapi ini kita juga bisa mencari dari sini dengan kata apa namanya tadi nikah. Coba kita klik nikah, kita enter. Nah, kalau secara bahasa Indonesia ya itu lebih banyak, ada sekitar 1812 karena kita mencari melalui bahasa Indonesia seperti ini. Kita
bisa coba cari ke bawah, atau dari sini ada di Abu Dawud. Nah, di sini ada nikah. Ini dinikahi gitu ya, dinikahi. Tapi kita hanya mengambil kata nikahnya saja itu sangat banyak. Makanya kalau rawan sekali kalau kita hanya mencari dari segi bahasa Indonesia saja atau dari segi artinya saja. Menikahinya banyak sekali teman-teman. Nah, ini ada berbuatlah segala sesuatu kecuali saya blok ini, karena kalau kita mencari nikahnya saja maka itu yang muncul akan banyak sekali, karena itu ada huruf sambungnya, ada dinikahinya, menikahinya, menikah, dinikah, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Maka mungkin saran saya, kemudian kalau ini mencari melalui aplikasi ini, itu sebaiknya menggunakan bahasa Arabnya saja. Atau ketika teman-teman kesulitan, maka tinggal ini semisal kita mencari kata al-Yahud, kita copy, kita masukkan ke sini, ya teman-teman, kita paste ke sini. Nah, ini kita enter, pasti akan muncul kata al-Yahud secara bahasa Arab. Sangat banyak sekali, ada 514. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini itu untuk kebaikan ya teman-teman, karena aplikasi ini menurut saya sangat memudahkan juga. Tapi selain itu coba nanti aplikasi ini di cross check kembali supaya teman-teman tidak kebingungan menggunakannya. Kalau teman-teman masih kebingungan menggunakannya dan teman-teman tidak punya aplikasinya, maka teman-teman bisa menghubungi nomor saya di bawah ini. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan membahas banyak lagi, kita mempunyai waktu yang lebih banyak lagi terkait untuk ini gitu ya, untuk menjelaskan berbagai macam kitab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temanku. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.